Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk aksi intoleransi usai beredar tangkapan layar oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asubdi, dosen mata kuliah agama Islam di FMIPA. Nama aku Febrina Cahya Kamila dari jurusan Biologi angkatan 2024. Nama saya Lokma Rizal, saya dari Teknik Arsitektur angkatan 23. Nama saya itu Natasha Dwi Aprilia dari jurusan Kimia. Semuanya, jadi perkenalkan, nama aku Emriski Padilla, aku mahasiswa baru Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional. Nama saya Dewi Fortuna dari jurusan Biologi angkatan 24. Muhammad Fadil dari jurusan Kimia angkatan 22. Febria Yulia Putri Ningsih dari Prodi Pendidikan Kimia. Nama saya M. Raffi Maulana dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2024. Oke, perkenalkan, nama saya Citra Pasaribu, saya dari Biologi angkatan 24. Saya Wita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PBSI. Perkenalkan, nama saya Preti Sintia Kutom, saya dari jurusan Kimia. Semuanya, perkenalin, aku Afrila Yobi dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian angkatan 2021. Nama saya Claudia Siska Angelina. Saya Azahra Aulia Safira, biasa dipanggil Aulia. Aulia Syarani, saya berasal dari jurusan Kimia. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Amelia, biasa dipanggil Sri. Saya Putra Hairan dari jurusan Biologi. Nama saya Indah Hayudarta, biasa dipanggil Indah, saya dari jurusan Kimia. Kalau intoleran lebih seringnya itu rasisme, seperti antara kulit putih dan kulit hitam, antar ras dan syarat. Kalau aku sendiri pernah melihat kasus di mana perempuan bercadar nih ya dipandang aneh. Padahal pakaiannya itu udah sopan banget kan, tertutup, tapi malah dianggap kayak terorisme atau segala macamnya itulah. Nah, kalau menurut aku intoleran tuh buruk ya, karena kita menjustifikasi seseorang padahal kita nggak tahu nih niat dia itu sebenarnya untuk apa, dan seharusnya itu tuh nggak dilakukan oleh mahasiswa ya atau orang-orang di khalayak ramai. Sebenarnya untuk intoleran sendiri, pemahaman saya itu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan rasis atau sara gitu kan. Nah, kalau ditanya apakah aku pernah lihat kegiatan intoleran di aku sering dulu karena aku di Sumatera Barat ya, itu Pariaman, itu aku sering mendengar kabar bahwasanya di tempat tinggal aku itu nggak boleh membangun gereja ataupun dipersulit untuk kegiatan-kegiatan beragama lain selain Islam gitu kan. Nah, nggak cuma itu tuh, kalau intoleran yang sering aku lihat pun juga sering tuh aku baca-baca gitu kan, baru sendiri pun kayak aliran-aliran agama Islam tapi yang menurut beberapa orang itu nggak sesuai, itu kadang didiskriminasi dan sejenisnya gitu. Intoleran yang pernah saya lihat itu mungkin menolak untuk membangun rumah ibadah untuk agama lain ya Kak. Misalnya membangun gereja untuk agama Kristen ya. Mungkin itu udah sering kita lihat kadang ya di internet. Menurut saya itu hal yang tidak baik karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan agama. Jadi saya harap hal-hal seperti itu tidak dinormalisasi dan tidak terjadi lagi. Pernah lihat adanya kejadian diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau perbedaan agama. Tempat tinggal saya itu udah toleransi walaupun tidak sama gitu sukunya, agamanya, kayak beraneka ragam lah di tempat lingkungan saya. Tapi menurut saya itu udah toleransi, mungkin karena emang sudah menjalin tali persaudaraan juga walaupun tetangga kan, tapi udah nganggap sebagai saudara sendiri, udah tinggal lama, jadi kan toleransi itu udah terjaga. Jadi kayak mungkin satu hal yang ngelakuin ini yang nggak cocok sama ini, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja selagi nggak mengganggu kan. Jadi menurut saya udah ada sih toleransi, udah kuat lagi, malah udah kayak saudara sama tetangga yang lain kan. Saat ini mereka di jurusan pendidikan AKN yang berpatokan pada prinsip Pancasila. Contohnya dari ketuhanan yang Maha Esa.
menurut saya lingkungan di sekitar kita saat ini, baik di kampus, itu sudah toleran karena di mana mahasiswa-mahasiswa di sini mampu mencerminkan bahwa sikap saling menghormati antar umat beragama, baik suku, ras maupun yang lainnya. Kalau di sekitar saya sepertinya sudah sih, karena biasanya tuh teman sekelas hingga cutting itu saling menyapa, bahkan kalau misalnya tidak menyapa mereka itu senyum. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak menjawab, tapi mungkin karena penyebab rabun juga ya. Untuk lingkungan kampus saya ataupun rumah itu udah masuk toleran. Orang kalau beribadah, misalnya agama Nasrani beribadah dia di gereja misalnya, maka kita yang muslim harus berpikiran positif terhadap apa yang pernah melakukan. Jangan sampai kita melarang, menghancurkan, mengganggu ibadah mereka. Inilah pikiran positif atau pikiran sehat. Yang tidak sehatnya apa? Mengejek-ejek, memperolok-olok agama mereka, ibadah mereka. Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan aktivitas ibadah mereka. Ini tentu pemikiran yang sakit, yang tidak sehat begitu. Kalau misalkan pendapat sehat itu, dia tuh melibatkan semua orang untuk musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama. Sedangkan kalau radikal itu dia hanya ingin pendapat dia yang diterima dan sikapnya itu memaksa. Kalau pendapat yang sehat itu menurut saya tiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Nah itu biasanya dalam organisasi adanya sesi untuk setiap anggota itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, lalu kalau pendapat yang radikalisme itu kan jatuhnya tidak memiliki hak untuk berpendapat. Jadi seperti cuman satu orang aja yang boleh berpendapat. Ini kita ambil juga dalam organisasi. Biasanya ketua punya pendapat dan pendapat dia aja yang dilaksanakan gitu. Pendapat yang sehat itu di saat kita bermusyawarah. Karena sejatinya di Indonesia kita kan negara yang musyawarah nih kan. Di saat di musyawarah satu pihak dengan pihak lain itu mengutarakan pola pikir apa yang ide pikiran yang mereka punya tentang suatu masalah. Sedangkan pendapat radikalisme gitu kayak saat satu orang itu menyuarakan pikiran mereka namun menolak pikiran orang lain. Kalau misalnya dibilang pandangan yang radikal atau memaksakan tuh lihat dulu juga pandangannya tuh seperti apa. Kalau misalnya dia memang memaksa untuk hal yang baik, maka oke. Kalau misalnya pandangan yang memaksakan itu hanya berdasarkan opini dia, menurut dia itu baik, maka ya itu gak bagus juga gitu. Lebih dilihat ke arah ini sebenarnya memang pandangan yang memang baik untuk semua atau pandangan yang baik menurut dia. Pemerintah Indonesia tuh kalau terjadi terorisme tuh sudah ada penanganannya, kayak misalnya terjadi terorisme pas kapan ya, ada tuh yang membom wilayah gitu kan yang dilakukan oleh satu keluarga. Itu tuh para pemerintah udah mengirimkan TNI, BRIMOB atau anggota Polri gitu untuk mengatasinya gitu. Dan juga kalau tentang terorisme ini di lingkungan kampus tuh harus ditanamkan gitu supaya tidak adanya terjadi sikap yang terorisme gitu. Untuk pandangan terorisme sendiri itu cukup bagus ya, dimana mungkin kalau kita tengok beberapa permasalahan tentang terorisme itu di Indonesia nggak terlalu banyak. Mungkin karena antara kita yang nggak tahu atau kurang update atau emang nggak ada. Tapi kalau sejauh Abang tengok untuk penanganannya sendiri itu cukup bagus, di mana Polri, polisi Indonesia itu yang mengurus bagian teroris itu juga cukup gercep kerjanya dalam menyelesaikan masalah teroris tersebut. Jadi cukup bagus. Kalau misalnya penanganan terorisme sih saya rasa sih belum ya. Sebenarnya udah banyak sih penanganan yang dilakukan, tapi untuk yang betul-betul ngekipnya itu belum. Karena mau gimana pun kita tahu kalau misalnya paling sering itu pandangan antara agama gitu kan. Jadi saling memaksakan kehendak sendiri juga sering. Terus kalau misalnya kayak buktinya kejadiannya kayak ada membom rumah ibadat atau bahkan sampai saling membunuh-bunuh gitu. Jadi kalau untuk sekarang rasanya sih belum ya. Terorisme yang ada di Indonesia ini sampai sekarang sebenarnya masih banyak ya, karena kita sendiri juga masih terdengar isu-isu terorisme sampai sekarang.
Indonesia telah membuat penanganan terhadap terorisme, pembentukan unit khusus seperti Densus 88 dan program deradikalisasi, tetapi harus dilakukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi keagamaan agar bertahan dalam jangka panjang.